Kualifikasi Piala Asia U23 2026 resmi dimulai, dan bagi Indonesia, perjalanan yang diharapkan bisa mulus justru langsung tersandung sejak laga pertama. Pada Rabu malam, 3 September tahun 2025, Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi saksi bagaimana Timnas U23 Indonesia harus puas berbagi poin dengan Laos setelah pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Hasil ini seketika memicu gelombang kritik, terutama karena publik menilai hasil seri tersebut sama saja dengan kekalahan, terlebih Indonesia bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu supporter yang sudah menaruh ekspektasi besar. Sejak awal laga, atmosfer stadion sebenarnya sudah sangat mendukung tim Garuda Muda. Ribuan penonton memadati tribun, membawa bendera merah putih dan nyanyian semangat yang bergema sepanjang pertandingan. Namun semua dukungan itu tidak mampu terjawab oleh performa maksimal di lapangan. Di bawah arahan pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, Timnas U23 Indonesia sejatinya tampil dominan. Dari sisi penguasaan bola, serangan, dan jumlah peluang, Indonesia unggul jauh atas Laos. Tetapi fakta di papan skor menunjukkan sebaliknya. Nihil gol, nihil kemenangan. Kekecewaan publik semakin memuncak ketika melihat bagaimana Laos tampil lebih banyak bertahan, namun justru bisa memaksa Indonesia frustrasi. Para pemain Indonesia berkali-kali melakukan percobaan tendangan jarak jauh, umpan silang, hingga skema bola mati. Tetapi penyelesaian akhir yang buruk, ditambah penampilan gemilang kiper Laos Koplok Fatib, membuat setiap peluang kandas. Bahkan sejak menit kelima, Indonesia sebenarnya sempat bersorak ketika Jens Ruijten berhasil menceploskan bola ke gawang lawan. Sayangnya, selebrasi itu hanya berlangsung sekejap karena wasit menganulir gol dengan alasan offside. Setelah itu, gelombang serangan terus dilancarkan oleh pemain-pemain muda Indonesia. Nama-nama seperti Arhan Fikri, Doni Tripamungkas, dan Tauni Firmansyah beberapa kali mencatatkan tendangan berbahaya. Kapten tim, Kada Aral Prayitna, juga sempat mendapatkan peluang emas lewat sundulan setelah menerima umpan tendangan bebas. Namun bola masih melebar tipis di sisi gawang. Situasi itu membuat frustrasi kian terasa, sementara Laos hanya sesekali melakukan serangan balik. Bagi pengamat sepak bola nasional, Rizal Pahlevi, hasil seri melawan Laos tidak bisa dianggap sepele. Ia menyebut pertandingan itu sebagai seri rasa kalah. Menurutnya, dengan segala keunggulan yang dimiliki Indonesia baik dari sisi materi pemain, dukungan supporter, maupun status sebagai tuan rumah, hasil imbang tanpa gol itu merupakan kemunduran. Rizal bahkan mengaitkannya dengan catatan buruk sejak Piala AFF U23 yang digelar pada Juli tahun 2025 lalu. Menurut Rizal, masalah terbesar Timnas U23 Indonesia di bawah Van den Burg adalah mandeknya lini serang. Dalam 6 pertandingan yang telah dijalani, jika mengesampingkan laga melawan Brunei Darussalam, Indonesia hanya mampu mencetak gol lewat skema bola mati atau set pieces. Saat melawan Filipina, gol lahir dari lemparan ke dalam yang berujung bunuh diri lawan. Kemudian menghadapi Thailand, satu-satunya gol tercipta dari skema sepak pojok yang diselesaikan oleh Jens Ruijten. Artinya, belum ada satupun gol yang lahir dari open play, sebuah kondisi yang tentu sangat mengkhawatirkan. Mengandalkan gol dari set pieces tidak bisa terus-menerus. Tim sebesar Indonesia dengan ambisi lolos ke Piala Asia U23 seharusnya bisa mencetak gol dari permainan terbuka. Kalau tidak segera ada solusi, situasi grup ini bisa makin rumit, tegas Rizal. Kritik ini sebenarnya juga sejalan dengan suara supporter yang hadir di Sidoarjo. Banyak di antara mereka mengaku kecewa karena timnas seolah tidak belajar dari turnamen-turnamen sebelumnya. Padahal, materi pemain yang ada saat ini tergolong mumpuni dengan kehadiran sejumlah nama baru dari diaspora yang digadang-gadang bisa menjadi solusi kreatif di lini depan. Namun dalam laga perdana ini, chemistry antar pemain belum terlihat optimal. Pelatih Gerald van den Burg sendiri dalam sesi konferensi pers usai pertandingan mengakui bahwa hasil imbang ini jauh dari harapan. Namun ia menolak menyalahkan individu atau pemain tertentu. Van den Burg menegaskan bahwa fokusnya sekarang adalah menyiapkan tim untuk 2 laga berikutnya melawan Makau pada 6 September dan Korea Selatan pada 9 September. Kalau mau lolos, tidak ada pilihan selain menang melawan Makau dan Korea.
Itu mentalitas yang harus dimiliki pemain. Saya tidak ingin membicarakan siapa lawan berikutnya, yang jelas kami harus menang, ujarnya. Ucapan Vandenberg terdengar tegas, tetapi publik tentu memahami bahwa beban di pundaknya kini sangat berat. Grup J yang dihuni Indonesia, Laos, Makau, dan Korea Selatan tidak bisa dibilang enteng. Korea Selatan sudah menunjukkan kelasnya dengan menghancurkan Makau 5-0 pada laga perdana. Dengan tambahan 3 poin dan selisih gol besar, mereka otomatis memuncaki klasemen grup. Indonesia kini berada di posisi kedua bersama Laos dengan 1 poin, sementara Makau terbenam di dasar klasemen. Situasi ini membuat duel kontra Makau wajib dimenangkan dengan skor meyakinkan. Sebab, hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik dari 11 grup yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Artinya, selain mengincar 3 poin, Indonesia juga perlu menjaga selisih gol agar tetap kompetitif jika harus bersaing di jalur runner-up. Laga pamungkas melawan Korea Selatan jelas menjadi ujian terberat. Melihat kualitas lawan, hampir semua pihak sepakat bahwa pertandingan itu akan sangat menentukan nasib Garuda Muda. Bila Indonesia gagal menang melawan Makau, peluang untuk lolos praktis akan menipis drastis karena menghadapi Korea Selatan bukanlah perkara mudah. Sejarah pertemuan di level kelompok umur pun tidak berpihak pada Indonesia. Korsel dikenal sebagai tim yang disiplin, cepat, dan tajam dalam serangan. Selain aspek teknis, masalah psikologis juga menjadi perhatian. Banyak pemain muda Indonesia terlihat kehilangan ketenangan ketika peluang emas datang. Situasi di laga melawan Laos menjadi contoh nyata. Beberapa kali pemain terburu-buru menembak bola meski sebenarnya bisa mengontrol lebih baik. Faktor kepercayaan diri dan mental bertanding jelas harus dibenahi oleh Vandenberg dan staf pelatih dalam waktu singkat. Persoalan lain adalah absennya variasi strategi ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan. Laos sepanjang laga menumpuk banyak pemain di area kotak penalti, dan Indonesia terlihat kesulitan mencari celah. Umpan silang yang dilepaskan kerap tidak menemui sasaran, sementara kombinasi umpan pendek mudah dipatahkan. Hal ini menunjukkan kurangnya kreativitas di lini tengah. Nama-nama seperti Arhan Fikri memang punya visi bermain bagus, tetapi tanpa dukungan variasi pergerakan di lini depan, ide-ide kreatif itu mandek di tengah jalan. Dari sisi publik, ekspektasi besar terhadap timnas sebenarnya berangkat dari euforia keberhasilan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, baik di level senior maupun kelompok umur. Namun performa U23 di bawah Vandenberg belum menunjukkan konsistensi positif. Hal ini yang membuat kritik semakin keras, karena masyarakat merasa standar permainan harusnya sudah lebih tinggi. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) tentu juga ikut memantau situasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa kali menekankan pentingnya prestasi di level U23 karena menjadi cerminan regenerasi tim nasional. Apalagi, Piala Asia U23 2026 juga berperan sebagai kualifikasi menuju Olimpiade Paris. Artinya, kegagalan di ajang ini akan memberi dampak berantai yang merugikan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Secara regulasi, kualifikasi Piala Asia U23 2026 memang cukup ketat. Dengan hanya 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang lolos, margin kesalahan sangat kecil. Itulah mengapa hasil imbang melawan Laos dianggap sebagai awal yang buruk. Setiap poin terbuang bisa berarti kehilangan kesempatan untuk tampil di ajang bergengsi tingkat Asia. Kini, semua mata tertuju pada 2 pertandingan sisa. Melawan Makau, Indonesia dituntut tidak hanya menang, tetapi juga menang besar untuk memperbaiki selisih gol. Sementara melawan Korea Selatan, Garuda Muda harus berjuang mati-matian untuk setidaknya mencuri 1 poin, atau bahkan mencetak sejarah dengan meraih kemenangan. Publik menunggu apakah Vandenberg bisa menemukan solusi atas mandulnya lini serang dan kurangnya kreativitas permainan. Jika tidak, hasil seri melawan Laos bisa menjadi awal dari kegagalan besar di kualifikasi kali ini. Sebaliknya, jika tim mampu bangkit dan menunjukkan perubahan nyata, maka laga perdana yang mengecewakan itu bisa menjadi pelajaran berharga. Untuk saat ini, satu hal yang pasti, kritik sudah datang dari berbagai arah, baik pengamat, media, maupun supporter.
Indonesia dituntut membuktikan diri bahwa hasil imbang melawan Laos hanyalah sebuah kecelakaan kecil, bukan gambaran sebenarnya dari kualitas tim. Waktu hanya tersisa beberapa hari sebelum laga kontra Makau, dan dalam periode singkat itu, pekerjaan rumah Vandenberg sangatlah banyak.